Makanya kenapa MTK? Bahasa Arab lebih sulit. Gampang. Enggak. Aku mencintai kamu bahasa Arabnya apa? Enggak tahu. Nah, kalau bahasa Inggrisnya? I love you. I love you too. Justru kimcil ki nyenengke lek. Justru kimcil ki nyenengke lek. Justru kimcil ki nyenengke lek. Soalnya ngidamane Mas Tobrut. Para masyayikh, para kiai, para alim, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan. Wabil khusus Gus Hafid dan sahabat-sahabat Subhanul Muslimin. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga dengan keberkahan dan kemanfaatan. Para pejabat yang berkenan hadir, Bapak Bupati, Pak Sugiri, Bupati yang sangat sederhana. Saya agak susah membedakan diksi sederhana dan miskin. Apakah beliau ini pribadi yang sederhana atau miskin? Kayaknya ya BBT, beda-beda tipis. Tentunya beserta istri. Halo Bu. Wajahnya, mohon maaf, hatinya pasti bahagia, bisa dilihat dari bajunya, bunga-bunga. Saya meyakini kesuksesan seorang Sugiri itu tidak lepas dari doa seorang istri. Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Tentunya Ibu Wakil Bupati ready matam. Ibu Bupati yang saya sulit untuk membedakan antara gemuk dengan gemoy. Yang beliau baru merayu saya untuk mencarikan rekom supaya bisa maju lagi. Sorry Ibu Bupati, sebelum sedingin laut lepas, kita sebelumnya pernah sahangat salon pas. Ya. Serta para pejabat yang berkenan hadir, Pak Danrem, Pak Dandim, Pak Kapolres, dan seluruh jajaran Musbida yang saya banggakan. Bapak Ibu warga masyarakat Ponorogo rahimakumullah. Alhamdulillah baru tadi malam saya landing dari London. Saya ada ngaji dengan Muslim London sekaligus nonton final champion antara Dortmund dengan Madrid, dan alhamdulillah Madrid menang dengan skor 0-2. Berapa skornya? 0-2. Bukan 2-0, 0-2. Giri rasa guyang-guyu. Wingi calonmu beda. Tapi alhamdulillah malam hari ini saya nggak kenal kata jet lag. Kalau dulu orang bepergian apalagi naik pesawat selama 16 jam. Jakarta Dubai 8 jam, Dubai London 8 jam, masih tambah Jakarta Jogja. Walaupun di tingkat yang sangat tinggi, alhamdulillah saya tidak kenal dengan jet lag. Saya meyakini diperhatikan tinggi banget. Kirain Monas Jakarta, ternyata tembok antara kita. Maka saya bersyukur malam hari ini, begitu saya melihat poster, judulnya keren. Tobat Geden. Solawat keren. Yang gak enak itu begini, solawat keren itu pasti identiknya dengan Gus Asmi, dengan Gus Hafid. Begitu ngomong tobat itu mesti kaitannya dengan maksiat, mesti kaitannya dengan iya buk cangkemmu. Jadi kalau ngomong solawat keren yang diingat-ingat Gus Asmi, begitu tobat geden yang diingat-ingat Gus Miftah. Nah, Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian yang berbahagia, ahli syariat itu menemukan Tuhan dengan ilmunya. Semakin dia mengkaji ilmu,
maka dia akan meyakini keakbaran Allah. Makanya orang-orang alim itu, mohon maaf, orang-orang alim itu tipikalnya mungkin dia seneng ngaji, tetapi ibadahnya biasanya pas-pasan. Orang yang alim itu biasanya ibadahnya banyak, mohon maaf, ilmunya banyak, tapi ibadahnya kurang khusyuk. Contohnya siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu nabi yang sangat alim, tetapi ibadahnya kalah khusyuk dengan bapaknya Nabi Daud. Contoh begini, masih ingat cerita Kubro dan Sugro, kakak adik. Kubro ini kakaknya, Sugro ini adiknya. Kubro dan Sugro ini sama-sama meteng, hamil. Kalau bahasa Jawanya apa? Ngandut. Bahasa lebih halusnya apa? Anggarep beni. Kalau anggarep sari itu men, anggarep beni itu meteng. Loh, saya itu kalau ngomong halus, Pak Giri kalah sama saya. Kalah. Cuman kalau saya ngomong halus, orang Ponorogo malah kaget, loh, Miftah cangkemnya kesambet po ya. Jadi meteng itu bahasa Jawanya ngandut, yang lebih halus namanya anggarep beni. Kalau menstruasi itu anggarep sari. Menstruasi ya, bukan mencret-mencret. Nah, dua-duanya ini hamil, meteng. 9 bulan kemudian melahirkan. Oh, ini ada pemirsa BTV. Jadi Pak Giri alhamdulillah acara malam hari ini disiarkan oleh BTV dengan acara Jalan Dakwah Gus Miftah. Alhamdulillah ini acara Ahlus Sunnah paling favorit di televisi nasional. Jadi lumayan, raine Pak Giri ditonton secara nasional. Santai aja Pak Giri. Jadi kalau Pak Giri ngundang saya ngaji itu undang-undangnya ngamplopi tipis ora apa-apa, yang penting iso ngonek-ngonekke sak mudare. Lah gitu. Saya ditanya sama orang Ponorogo, Gus, hebatnya Pak Giri itu apa di Ponorogo? Saya bilang, Pak Giri itu kalau duit nggak punya. Lu tenang, orang di duit cahu, orang di duit. Tapi hebatnya dia sebagai pemimpin Ponorogo apa? Satu, modal rai. Gitu loh. Pokoknya saben ada acara masyarakat datang teko, wis randu isin pokoknya itu loh. Tapi mohon maaf, rakyat sekarang itu seneng dengan tipikal pemimpin sing randuwe rai. Ono layatan ra diundang teko, ono sunatan ra diundang teko. Ora iso nyumbang bondo, minimal nyumbang suara. Lah. Soalnya Pak Giri niki alhamdulillah senajan ora duwe duit tapi suarane apik. Jadi minimal iso nyumbang lagu. Ya toh Pak Giri? Orang ke ya antem. Akhirnya dua orang ini hamil, sama-sama hamil dari pernikahannya. Ingat ya, hamil di dalam pernikahan, bukan di luar nikah. Hati-hati, jangan sampai kalian hamil di luar nikah. Itu namanya kebobolan matamu, kebobolan, kaya bal-balan wae kebobolan. Kalau bahasa Inggrisnya summon leven, kumpul kebo. Kalau ada orang kumpul kebo, hati-hati, punya anak namanya gudel. Akhirnya dua-duanya ini melahirkan Pak Giri. Kubro yang besar melahirkan, Sugro yang kecil juga melahirkan. Bayi itu kan lahir pasti sama. Mungkin dulu Pak Giri pas lahir bareng Gus Asmi umpamane, kuwi bayi ini mesti podo. Senajan to tuwane beda. Sing siji ganteng, sing siji wireng. Jadi belajar dari pengalaman Pak Prabowo terpilih jadi presiden itu karena sering didolimi. Lah, makanya kalau Pak Giri pengen jadi bupati lagi maka harus siap-siap didolimi. Kira-kira begitu Pak Giri. Itu kampanye yang paling murah Pak Giri. Yos gampang langsung diatur lah. Cuman saya itu agak terganggu dengan Tegal Sari itu tahun ini nggak ada haul. Alasannya karena mendekati pilkada takut untuk kampanye. Sebenarnya alasan yang tidak logis. Bukan, pengajian akbarnya nggak ada. Rasa ngeyel wis ngomong karena aku cuk panitiane. Aku ki
Pengajian tutupannya itu tidak ada, cuman diganti sholawatan. Tapi apapun keputusan panitia kita hormati. Nah, pokoknya wong Ponorogo kudu bangga duwe Mbah Muhammad Besari. Jadi bayi itu lahir sama, makanya kenapa bayi itu kalau lahir dikasih gelang, supaya tidak ada bayi yang tertukar. Karena secara fisikly orang itu kalau lahir pasti mirip. Gak usah kembar, orang lain saja itu bisa mirip. Dikasih gelang. Singkat cerita, dua orang ini, Kubro dan Sugro, sama-sama pergi ke hutan. Salah satu bayi di antara keduanya dimakan harimau. Akhirnya bayinya tinggal satu. Bayinya tinggal satu. Begitu bayi tinggal satu, muncul konflik. Konfliknya apa? Perebutan bayi. Kubro mengakui bayi itu adalah anaknya. Sugro juga mengakui bahwa bayi itu adalah anaknya. Geger geden, rebutan. Sugro nggak mau kalah, Kubro nggak mau kalah. Siapa yang gendong bayinya? Sugro. Akhirnya karena nggak ketemu solusi, dibawalah ke pengadilan kerajaan Nabi Dawud. Ini dibawa. Dua-duanya mengajukan gugatan di pengadilan Nabi Dawud alaihissalam. Nabi Dawud itu tipikal khusyuk yang tadi saya bilang. Bukan alim. Yang alim itu Nabi Sulaiman. Makanya ayatnya bunyinya apa? Fafahamna Sulaiman. Yang paling alim itu Sulaiman. Rebutan ini. Bayiku, 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 bayiku. Nah coba, ini bayi untuk rebutan. Sekarang mbak-mbak malah banyak yang membuang bayi. Gitu loh. Hati-hati cawe dok, nduk, jogonen nduk. Tenan. Isi kelingan bahasane Gus Miftah ora? Tahu bulat cuwilik digoreng dadaan regane 500-an. Mosok namu enak model gratisan. Iya. Kan aku jadi ingin. Gak apa-apa lah. Lupakan masalah hari ini. Kenapa? Karena esok masih ada masalah lain. Akhirnya Nabi Dawud bertanya, ini nanya siapa? Kubron jawab, anakku. Ini anaknya siapa? Sugro menjawab, anakku. Ketiga kalinya ditanya, kopiku mana? Belum ada. Itu pertanyaan ketiga. Yo gorene to Pak Bupati, ora pengertian belas. Loh, Nabati. Loh, ini baru Bupati Pelayan Rakyat. Terima kasih Pak Bupati. Jadi cara menutupi tidak bisa nyumbang harta minimal dengan nyumbang tenaga. Kira-kira begitu. Karena bayi ini berada di tangannya Kubro, akhirnya Nabi Dawud menyatakan apa? Kalau melihat, mohon maaf, karena bayi ini di tangan Sugro, Nabi Dawud orang khusyuk itu kan ciri-cirinya gampang Pak. Orang khusyuk itu ciri-cirinya nggak mau banyak konflik. Makanya Pak Bupati sama Bu Wabub, kalau minta doa itu kamu datang kepada kiai khusyuk, jangan kepada kiai alim. Lak ceramah teko kiai alim. Tapi kalau njaluk dongo, golek kiai khusyuk. Karena orang khusyuk itu nggak banyak pertimbangan Pak. Orang khusyuk itu nggak pernah suudzon. Anane mau husnudzon toh. Makanya orang khusyuk itu biasanya gampang dihapusi. Iya. Karena adanya cuma husnudzon, orang mikir macam-macam. Mila ibu-ibu duwe masalah keluarga, kalau minta doa cari kiai yang khusyuk. Biasanya kiai ini desa, sarungnya ngelinting, ambune klembak menyan, sandale suwalu, minimal lili gitu lah kira-kira itu. Itu orangnya khusyuk-khusyuk. Tapi mohon maaf dongone mandi. Akhirnya pengadilan Nabi Dawud memutuskan bayi ini adalah merupakan anak dari Sugro. Kenapa? Karena yang gendong bayinya itu Sugro. Pengadilan ditutup. Begitu keluar pengadilan ketemu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu anaknya Nabi Dawud. Ibu, Bapak, sebelum saya lanjutkan. Itulah alasan kenapa Nabi Muhammad itu tidak punya anak laki-laki yang hidup. Kenapa? Karena kebiasaannya kalau Nabi itu punya anak laki-laki biasanya menjadi Nabi. Contoh Nabi Ibrahim punya anak Ismail, Ismail menjadi Nabi. Nabi Dawud punya anak Sulaiman menjadi Nabi.
Sama meneh, Nabi Yakub mempunyai nama Yahya menjadi nabi. Makanya Nabi Muhammad kenapa tidak punya anak laki-laki yang hidup? Karena khawatir sepeninggal Nabi nanti anaknya dianggap nabi. Padahal la nabiya ba'dah. Padahal tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Begitu ketemu Sulaiman, ditanya, kalian dari mana? Dari pengadilan. Apa yang kalian sengketakan soal anak? Ini anaknya siapa? Anaknya Suhro. Buktinya apa? Yang bawa Suhro. Nabi Sulaiman langsung mengadukan peninjauan kembali. Jadi peninjauan kembali itu Pak Kapolres tidak hanya sekarang, sudah ada sejak Nabi Sulaiman. Saya banding, kata Sulaiman, saya nggak percaya kalau bayi ini bayinya si Sugro. Dibawa kembali ke pengadilan Nabi Dawud. Nabi Dawud, saya banding, saya nggak percaya kalau bayi ini bayinya Sugro. Tapi saya juga nggak yakin kalau bayi ini bayinya Kubro. Akhirnya ditanya sama Nabi Sulaiman, anaknya sopo? Kubro jawab, anakku. Anaknya sopo? Sugro jawab, anakku. Apa yang terjadi? Karena dua-duanya bersikukuh, Nabi Sulaiman mohon maaf mengambil sebuah pedang. Dia mengatakan kepada dua perempuan ini, karena dua-duanya mengakui ini anaknya, maka izinkan saya membelah bayi ini menjadi dua. Yang separuh saya kasih Kubro, yang separuh saya kasih Sugro. Akhirnya apa? Si Sugro menjawab, saya setuju. Sementara si Kubro menjawab, saya tidak setuju wahai Sulaiman. Daripada bayinya dibelah, wallah berikan bayi ini kepada si Sugro saja. Akhirnya apa? Nabi Sulaiman memutuskan, yang tadinya Nabi Daud mengatakan ini adalah bayinya Sugro, Nabi Sulaiman mengatakan bayi ini adalah bayinya Kubro. Kenapa? Karena psikologi seorang ibu gak mungkin merelakan anaknya untuk dibunuh apalagi dibelah. Sehingga apa? Nabi Daud kemudian mengiyakan apa yang menjadi keputusan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, niki lho Pak Bupati. Dadi lak jenengan golek pitedah, kuwi takono karo guru sing alim. Tapi lak jenengan golek petunjuk soal sesuk aku menang apa kalah, kuwi takono karo kiai khusyuk. Nah, Pak Giri ini sakniki seneng ngedak kula. Ora kok mergo kula khusyuk, ora kok mergo kula alim, tapi mergo kula iso goleki rekom nganggo Pak Giri. Soal itu saja. Dan siji iso gratisan danco aku. Nah, ngono Gus Kawit. Lah sekolah dinyang ora apa-apa lah, sing penting suban lunas lah. Lah suban wong brayate akeh dinyang kan mesake. Suban santai wae le, engko tak tambahi le. Sugih, kan aku AKBP. Aku kiainya Bapak Prabowo. Jadi ahli syariat itu menemukan Tuhan dengan ilmunya. Semakin banyak ilmu, dia akan semakin dekat dengan Tuhannya. Dengan cara mengkaji. Makanya nyuwun sewu, tipikal kayak Gus Bahak kayak mesti ora khusyuk. Tapi alim. Lah kaya bakul es teh iki ora alim, ora khusyuk. Lah iki bedanya. Tapi salah satu mukjizate bakul es ki nuwun sewu, cangkeme gede. Kadang-kadang pembicara pakai mic saja masih kekalahan. Bakul es. Semoga-moga es mularis le. Bakul es itu harus optimis karena cepat atau lambat pasti cair. Pasti cair. Ora apa-apa le, wis bengok-bengok wis ora apa cangkem-cangkemmu dhewe kok sampe aja. Iya, halah. Saya kemarin bikin es teh. Bikin es teh gula. Pas diaduk yang larut kesedihan. Iya. Kasihan deh gue. Selalu ala Nabi Muhammad. Wes dolen dhisik sing sak maksimal mungkin. Kula ora payu yo mulya. Karena ditumbas. Sorry, saya itu kalau mau beli dagangan tuh karena saya mau, bukan karena saya ditipu ya. Kemudian kalau orang syariat, ini kan ada yang ngomongin masalah bab pendosa atau nih, kalau tak runtut didik.
Kalau ahli syariat itu menemukan Tuhan dengan ilmunya. Semakin alim, semakin dia dekat dengan Allah. Karena orang itu kalau semakin alim merasa dirinya semakin bodoh. Mila awakmu ki tambah ngaji, kowe bendina melu ngaji kuwi kudune ora rumangsa mundak pinter tapi mundak bodoh. Mundak goblok. Mila jenengan yang ngaji malam hari ini walaupun nanti dari jam 7 malam sampai nanti berakhir jam 4 subuh umpamane. Kok belas mboten paham santai mawon, tetap ada manfaatnya. Gus, ibu-ibu tanya, saya ngaji 2 jam di alun-alun Ponorogo kok belas nggak paham apa ada manfaatnya? Ada. Minimal manfaat untuk suamimu di rumah. Karena selama kamu pengajian 2 jam suamimu terbebas dari penderitaan. Santai mawon. Lah yang apa rumangsane awak meneng omah iki bojomu seneng senep tak kandhani. Padha karo wingi kan ana layatan Pak takziah Pak Bupati. Lonte mati. Begenggek itu lo meninggal dunia. Mbah Mudin kalau ada orang meninggal biasanya mengatakan apa Pak? Jenazah menika saya napa awon. Ini kan yang meninggal PSK. Semua orang meneng mawon. Saya bengok, saya napa awon? Saya. Awon napa saya? Saya. Rampung saya ditanya, Gus, kan lonte. Yang lain diam, kenapa Gus mengatakan saya? Loh, saya itu artinya apa? Baik. Kenapa dia mati saya ditanya baik apa jelek saya jawab baik? Alasannya sederhana. Minimal kematian orang ini itu membawa kebaikan bagi dirinya sendiri. Baiknya apa? Gara-gara dia mati sudah tidak ngelonte lagi. Loh, bener nggak? Gara-gara dia mati sudah tidak melanjutkan perlonteannya lagi. Berarti tidak nambah dosanya lagi. Yang kedua, baik gimana? Baik bagi orang lain. Karena gara-gara dia mati sudah ada tidak transaksi kemaksiatan lagi. Loh, padha karo ngene, ana maling mati. Saya napa? Saya. Karena kematian maling itu membawa kebaikan. Kebaikan bagi dirinya tidak nambah saldo dosanya. Yang kedua apa? Kebaikan bagi orang lain karena berpotensi barangnya tidak diambil oleh si maling. Mula awakmu iki biasa-biasa wae lek ana wong elek. Nggih mboten. Lah kaya Gus dielek-elek itu ya bener, jan kula elek, santai mawon. Kan lek? Oh, ganteng kaos baju gua anyar pada. Loh, aku karo Gus Hafid ki padha armot arek motor. Soalnya modale motor. Kalau Pak Giri nggak mungkin pakai baju seperti saya. Karena modalnya di motor, mung cangkem. Pokoknya lah tak buli sabar, insya Allah dadi bupati meneh. Amin. Yang paling cilaka wis ra duwe duit ngambekan. Kuwi cilaka banget kuwi. Lha sing bener Pak Giri, ra duwe duit ya ora ngambekan. Langsung do muni-muni iki perkara apa to Riri. Kowe ngerti Sugiri ki atine apa le? Sugi atine apik, Giri ki atine gunung. Dadi gunung sing apik. Gunung ki tak kandhani. Gunung ki kok nyuwun sewu, bocah wedok saiki koyo ayu gunung. Teko wadah ketok ayu begitu cedak weh. Teko adoh wow. Begitu cedak weh. Ya padha karo bapak-bapak iki lho. Lak ning pengajian delok wong ayu, wow. Ning omah delok bojone, weh. Ya Pak Danrem barang iki ya dadak. Delok jenenge ya Su lho. Sugiono. Su ki apik, Giono iki sugih tur ana. Sugiono. Aku ndek tangga jenenge 600. Ternyata diwalik jenenge Sutarman. 600 Sutarman. Ya, bahasa Malang kan walian toh. Arek Malang. Apa bahasane cene cah Malang? Kerang alam. Lah Sutarman 600. Begitu Pak Sugiono? Danrem, Dandim, Gus Miftah, Dancuk Jaran. Tingkatan bulian paling tinggi itu ketika dia bisa membuli dirinya sendiri. Kayak Gus Dur, Pak Giri. Gus Dur itu ditanya begini, Gus,
Setiap pidato kok Anda mengucapkan salam. Apakah karena Anda muslim yang taat? Oh enggak. Terus kenapa kalau ceramah Anda selalu membuka dengan salam? Saya itu mengucapkan salam supaya saya tahu ada yang datang apa enggak. Ini Gus Dur. Karena begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok rano sing jawab, berarti rano sing teko. Kok Waalaikumsalam, soalnya Gus Dur iso ndelok tapi iso krungu. Itu Gus Dur. Makanya awake dhewe iki nyuwun sewu Pak dan Rem. Lah dibully wong iki biasa saja lah. Gus Dur bahkan bisa membuli dirinya sendiri. Gus Dur rapat dengan para kiai, Intel teko, zaman Orde Baru. Gus Dur tahu kalau rapatnya diawasi sama Intel. Akhirnya Gus Dur sampaikan, "Hayya natakallam bil lughatil arabiyyah." Kita ngomongnya pakai bahasa Arab saja. Intelnya mumet ndase mulai. Takoni kalau komandani, "Intel, apa tadi hasilnya rapat Gus Dur dan para kiai?" Intelnya jawab, "Aman Pak Komandan. Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan." Wong iki larang ngerti Arab. Setiap bahasa Arab dikira donga. Sama saya umroh, ngajak teman-teman ahli maksiat saya ajak umroh. Nyetel TV ono wong ngomong Arab, langsung tangannya diangkat. Amin, amin. Begitu tak delok ternyata ya berita pemerkosaan. Siji, ahli syariat. Saya ngopi dhisik seladem. Oh wis adem ya, Pak. Aku lah kopi adem wetengku mules ya. Nyali, sing cilik iki nyali, iku lho. Pak Giri itu seperti kopi. Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Iya. Ciri-ciri wong ra duwe duit iki lah pengajian karo nge-vape. Yo cah iki. Kopi panas. Kopi pahit le? Iya. Pahit. Kaya rupamu. Apa nduk? Adike ngomong lho. Rene kowe ngomong apa kowe nyilem iki? Iki apik cangkeme cah iki rene. Nyilem iki Gus. Ngapunten Gus. Adik iki ngomong apa kowe? Apa nduk? Apa? Mic-nya. Mik. Tak kayak duit nduk santai wae. Kamu bilang apa? Pahit seperti masa lalu. Iya. Ya wes tak kayak duit, kowe ngomong kowe tak kayak 200.000. Kalau kamu bisa menjawab tak kasih 500.000. Insyaallah. Kenapa matematika itu lebih sulit daripada pelajaran sejarah? Kan kamu masa lalu toh. Pertanyaan Gus Miftah, kenapa matematika lebih sulit daripada pelajaran sejarah? SKI ya sulit loh Gus. SKI lo sulit. SKI iki apa? Sejarah. Lah ya makanya kenapa matematika itu lebih sulit daripada pelajaran sejarah? Gampang ki matematika. Lah rupamu. Pak polisi, mateni jamaah kan pasalnya apa ora? Rata-rata orang mengatakan matematika itu lebih sulit daripada sejarah. Pertanyaannya kenapa MTK? Bahasa Arab lebih sulit. Gampang. Enggak. Aku mencintai kamu bahasa Arabnya apa? Enggak tahu. Nah, kalau bahasa Inggrisnya? I love you. I love you too. Justru kimcil iki nyenengke lek. Kale ngidamane Mase Tobrut. Jenengmu sapa, Nduk? Mariza Najla Raudatunisia. Sik. Jenengmu sapa? Mariza Najla Raudatunisia. Marzina. Mariza. Mariza. Najla. Raudatul. Nisa. Lala. Lala. Panggilannya? Lala. Najis Tralala. Bapakmu namanya siapa? Hah? Bapakmu namanya siapa? Apa ya? Nova. Solikin. Kin anakmu Kin. Ya segini tak kayak duit gini. Sakit. Kamu kelas berapa? Kelas 5. SD? Iya. Cita-cita pengen jadi apa, Nduk? Apoteker. Apoteker? Iya. Aja lupa IG-ku diikuti toh. Kamu ngerayu Gus Miftah tak kasih uang? Oh enggak, maksudku aja lupa IG-ku diikuti Mariza_Najla 4. Oke. Kamu mengidolakan artis siapa? Hah? Mengidolakan artis siapa? Rafael Strike.
Sopo? Striker timnas. Striker timnas. Nah nanti kan ada jadwalnya. Oh, pertanyaannya, persoalannya kamu sama Rafa itu beda pemikiran. Kamu mikir dia, dia mikir yang lain. Mikirnya Mbak Noah. Ya wis tak kayak duit Windo. Kalau tak kasih uang untuk beli apa? Kalau tak kasih uang untuk beli apa? Mau beli apa? Untuk beli apa? Top up OVO. Astagfirullah, top up nih loh. Lah enggak tak tabung. Wis tabung ya, ditabung jangan dicelengi ya. Makanya ada istilah bayi tabung, nggak ada bayi celeng ya. Nah, tak kayak duit. Wow. Sosok oke iki wae nyo. 300 wae ya. Matur suwun. Aja lali gak ikut. Iya, halah. Ya wes nuwun, mic-nya bawa sini. Pinter. Gede dedek payu Endo. Gus Asmi, ana bibit api Gus Asmi. Kenapa matematika itu lebih sulit daripada pelajaran sejarah? Jawabannya sederhana. Karena memperhitungkan masa depan gak semudah mengenang masa lalu. Iya. Kopi panas. Pahit. Ya wesnya, seket-seketnya. Wes seket. Wingi ana wong nyuguh kopi, tak kai dhuwit 50.000 mulai setruk. Ora. Soangi tiram. Pak dan Rem, yang bisa membuat saya cuma 2. 1 kopi, 2 istri. Iya. Kata Pak Giri, 3 LC. Iya. Santai mawon Bupati. Pak Giri niku sing elek mung cangkeme tok. Lah kelakuane insyaallah luweh nemen.